Buat teman-teman yang ada di Qatar atau punya teman yang ada di Qatar, coba tanyakan gitu ya. Apakah situasinya juga kurang lebih sama? Apakah kemarin ada pembagian tiket gratis atau pembagian jersey gratis? Selamat malam semuanya. Setelah kita menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Uzbekistan semalam, saya melihat ada satu pola-pola yang sama yang ini terjadi berulang kali selama bertahun-tahun. Sampai kemudian saya merasa trauma, atau mungkin juga ini adalah bagian dari insting, feeling gitu ya, ketika sebelum pertandingan Timnas itu kalau ada isu-isu atau berita-berita yang kemudian itu berupa janji, berupa isu-isu hoax dan sebagainya, biasanya setelah itu timnas kita itu akan bermain sangat buruk sekali. Dan ini terjadi berulang kali, karena saya ngikutin timnas itu kalau nggak salah dari tahun 2009 ketika dulu masih kuliah di Malaysia gitu ya. Saya kalau timnas main di Malaysia, saya selalu hadir di stadion. Ya kalau di Indonesia ya kadang-kadang hadir, kadang-kadang cuma nonton di TV dan sebagainya gitu. Jadi saya mengikuti permainan atau minimal tahu berita-berita pertandingan antara timnas melawan negara-negara lain. Dan biasanya gitu ya, kalau ada isu-isu sebelumnya yang kemudian ini terpola dan polanya itu sama seperti sebuah isu agar kita bisa menerima, agar kita itu bisa mengakui kemenangan lawan sebelum pertandingan, itu biasanya memang timnas kita akan kalah. Nah, sebelum pertandingan antara Uzbekistan melawan Indonesia semalam, beberapa jam sebelum itu, ini muncul isu-isu yang sama. Setidaknya ada dua isu yang dimainkan dalam jam yang bersamaan. Yang pertama adalah soal isu bahwa Ganjar itu bilang, kira-kira bilang begini, ada meme-nya, ada gambarnya gitu, bahwa timnas lebih baik sampai semifinal gitu. Karena kalau sampai kemudian menang Piala Asia ini, nanti akan satu grup dengan Israel dan akan bertemu dengan Israel. Gambar ini menyebar di berbagai platform sosial media, di TikTok, Instagram, Facebook, dan di X gitu ya. Sangat masif sekali penyebarannya, seolah-olah itu kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran karena nggak ada yang counter dari kubu Ganjar ya, karena Pilpres sudah selesai gitu ya, timnya sudah dibubarkan, jadi nggak ada counter isu terkait ini. Tapi meme atau gambar ini menyebar luas sekali, dan saya curiga gitu ya, kalau kita ngelihat pola-polanya di tahun-tahun sebelumnya, saya curiga ini adalah bagian dari permainan bandar judi gitu ya. Isu-isu semacam ini atau hoax semacam ini itu dimainkan oleh kelompok-kelompok bandar judi dalam sebuah konspirasinya. Karena ini juga terjadi dulu ketika kita melawan Malaysia di Piala AFF gitu ya, yang katanya ada laser, katanya ada pelanggaran dan sebagainya gitu ya. Itu kemudian pemberitaannya masif sekali. Supaya apa? Supaya ada alasan penerimaan kita kalah karena memang ngelawan tim tuan rumah yang kemudian melakukan kecurangan dengan laser-laser tadi gitu. Sehingga pemainnya sempat dibatalkan, sempat ditarik gitu ya, nggak mau bermain. Itu kan sudah membuat down mental pemain kita gitu. Dan itu dilakukan oleh pelatih kita sendiri waktu itu. Jadi saya curiga gitu bahwa isu-isu sebelum pertandingan itu terulang lagi hari ini, karena waktu yang lawan Malaysia itu sama gitu ya, ada isu soal laser terus itu. Sebelum pertandingan sudah ada isu itu, dan kemudian ketika pertandingan ada tuh beneran lasernya gitu ya. Terus ada yang kena wajahnya kena laser, sudah ngambek gak mau main atau menunda pertandingan, dan setelah itu permainan timnas kita menjadi kacau balau. Nah, yang sekarang ini jelang pertandingan melawan Uzbekistan itu isu atau narasinya jauh lebih baik dibandingkan laser, karena ini dianggap gitu bahwa kita ini lebih baik kalah gitu karena ada unsur Israelnya. Lebih baik tidak menang Piala Asia karena kalau menang nanti satu grup dengan Israel di Olimpiade. Ini narasinya lebih baik dibandingkan laser. Kalau soal laser tadi gitu ya, kita diminta untuk maklum kalau kalah karena memang ini curang, ini pemain tuan rumah melakukan laser, intimidasi dan sebagainya. Nah, ini yang soal Uzbekistan itu dihadap-hadapkan dengan Israel, dan kemudian Ganjar yang digunakan untuk jadi bahan hoax karena
mungkin si bandar judi ini masih ngerasa wah ini masih ada sisa-sisa euforia kemenangan pasangan Prabowo Gibran atau dari para pendukungnya, sehingga wajar kalau kemudian ketika timnas Indonesia kalah itu yang nyebarin meme ini adalah mayoritasnya dari pendukung pasangan Prabowo Gibran, karena masih euforia mereka dengan kemenangannya dan ingin terus menyerang Pak Ganjar gitu, padahal udah nggak ada gunanya. Ya Pak Ganjar udah kalah gitu ya, mereka sudah menang, apalagi kok masih diserang-serang gitu. Dan saya yakin ini bukan dari tim TKN atau tim Oke Gas, karena ya nggak ada gunanya. Ini juga Pilpres sudah selesai, mereka sudah menang, dan kemudian ini juga bukan waktu yang pas bagi mereka. Ini karena kan ini waktunya untuk koalisi, untuk membangun koalisi pemerintah, atau istilah lainnya adalah bagi-bagi jabatan atau kursi. Nggak ngurusi lagi soal Ganjar, ini sudah bagi-bagi kursi. Jadi kalau kemudian ada isu semacam ini dimainkan begitu masif di sosial media, itu nampaknya dilakukan oleh para konspirasi bandar judi. Dan ini karena saya mencurigai ini adalah bagian dari konspirasi, karena ini tidak berdiri sendiri. Isu ini tuh nggak sendirian. Isu ini muncul bersamaan dengan berita, ini kalau ini berita gitu ya, bahwa ada pengusaha, beberapa orang pengusaha yang kemudian akan memberikan sumbangan apresiasi kepada para pemain timnas sebesar 23 miliar rupiah. Berita ini muncul beberapa jam sebelum pertandingan Uzbekistan melawan Indonesia, sekitar 8 atau 9 jam sebelum pertandingan. Dan ya bersamaan dengan meme Ganjar yang seolah-olah atau diisukan hoax, mengungkapkan lebih baik timnas hanya sampai semifinal gitu ya. Ini adalah sebuah narasi yang berlangsung secara bersamaan di waktu yang sama. Jadi ini menjadi satu pelengkap narasi gitu. Di satu sisi ini supaya masyarakat bisa menerima gitu ya. Kalau kalah nggak apa-apa gitu. Toh kalau kalah ini ya bagus gitu, supaya nggak ketemu sama Israel. Di sisi lain, dengan berita atau ya ini bukan hoax itu, bahwa ada pengusaha yang memberikan apresiasi kepada timnas dengan dana sebesar 23 miliar rupiah, sangat fantastis sekali. Itu kalau sampai kemudian kepada telinga para pemain timnas atau manajer, ofisial dan sebagainya, itu akan mengganggu fokus mereka dan mental bermain mereka. Saya nggak tahu apakah mereka tahu atau enggak, tapi kalau kita lihat dari pertandingan di babak pertama antara Uzbekistan melawan Indonesia, memang terlihat sekali dari raut wajah para pemain kita itu kayak nggak fokus gitu ya, kayak saling coba menyalahkan satu sama lain dan seterusnya. Ya mungkin mereka sudah kemakan isu ini sehingga mereka menjadi tidak fokus karena sudah ada uang besar sebesar 23 miliar rupiah apapun hasilnya gitu. Jadi ya sudah tidak lagi fokus untuk kemudian memenangkan pertandingan. Saya tidak ingin kemudian menyalahkan para pengusaha yang mungkin memang punya niat baik untuk membantu atau ingin memberikan apresiasi kepada pemain timnas, tapi pola-pola semacam ini itu sudah terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Sehingga kalau misalkan ada pengusaha yang benar-benar ingin memberikan apresiasi kepada timnas, seharusnya mereka memberikan apresiasi tepat setelah pemain timnas kita selesai di Piala Asia gitu. Selesai setelah pertandingan apapun. Jadi kalau itu adalah Piala Dunia, Olimpiade atau Piala Asia seperti ini gitu ya. Apresiasi itu seharusnya diberikan setelah selesai. Menang atau kalah, atau setelah mereka pulang ke Indonesia baru diberikan apresiasi. Nah, kalau apresiasinya diberikan ketika pertandingan belum selesai atau bahkan belum bertanding seperti kemarin, ini mampu mengganggu fokus para pemain kita. Dan sekali lagi saya nggak berniat untuk kemudian menjelek-jelekkan para pengusaha yang mungkin punya niat baik, tapi terus terang pola ini terjadi berulang kali sebelumnya. Kalau timnas sudah diapresiasi, diundang oleh pengusaha, diundang oleh TV, diundang media, diwawancari oleh banyak media, wartawan dan sebagainya gitu ya, itu tanda-tandanya akan bermain buruk setelah itu biasanya. Dan ini polanya menjadi mirip gitu, sehingga kalau ada teman-teman penonton Siwot TV ini yang nonton video saya, atau kalian punya teman yang tinggal di Qatar atau ikut nonton di Qatar kemarin, tolong berikan pertanyaan kepada mereka, tolong tanyakan kepada mereka, apakah ada pembagian tiket gratis di sana?
Karena saya tuh dulu pernah mengalami hal yang serupa ketika di Malaysia gitu ya. Kalau timnas bermain bagus, itu nggak ada tiket gratis. Kita beli. Mahasiswa beli, semua orang belilah. Beli secara jalur normal gitu ya. Tapi kalau kemudian ada tiket gratis, atau bahkan sampai dikasih kaos, masing-masing orang dikasih kaos satu persatu, itu adalah tanda-tanda bahwa timnas kita akan bermain jelek. Nah, buat teman-teman yang ada di Qatar atau punya teman yang ada di Qatar, coba tanyakan gitu ya. Apakah situasinya juga kurang lebih sama? Apakah kemarin ada pembagian tiket gratis atau pembagian jersey gratis? Kalau itu terjadi dan kemudian mirip, ini menjadi satu konspirasi yang sangat sempurna, pola-pola yang sama yang dulu juga pernah terjadi kepada timnas Indonesia saat melawan Malaysia di Piala AFF. Dan yang namanya konspirasi atau upaya-upaya untuk melakukan sesuatu dengan hasil-hasil yang sudah diinginkan oleh beberapa kelompok tertentu, itu memang biasa dilakukan dan sekali lagi sudah berkali-kali terjadi. Sehingga ya, ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekali lagi, saya tidak ada niat untuk kemudian menjelekkan para pengusaha. Mungkin caranya harus diperbaiki. Tapi ya kembali lagi, bisa juga sebaliknya. Memang berita-berita semacam itu kemudian mampu untuk mengganggu konsentrasi atau fokus para pemain kita. Mungkin niatnya baik, tapi kemudian hasilnya adalah mengganggu konsentrasi pemain. Dan sekali lagi, teori konspirasi ini tidak sepenuhnya bisa diyakini, tapi kalau melihat dari polanya, kalau kalian penonton timnas Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu, coba saja renungkan sebelum pertandingan, kalau misalkan ada isu-isu semacam ini, itu biasanya hasilnya akan sama. Dan masih ada satu pertandingan lagi melawan Irak nanti. Kalau nantinya ada banyak nobar-nobar di pejabat-pejabat kita atau elit-elit kita melakukan nobar-nobar dan kemudian rakyat sudah sudah tidak bisa merayakannya sendiri, ya mungkin kita juga akan kalah lagi. Karena sebelumnya ketika timnas main bagus melawan Australia, Jordania, dan Korea Selatan, nobar-nobar itu cenderung dilaksanakan oleh masyarakat untuk masyarakat, dari rakyat untuk rakyat, bukan dari pejabat untuk pejabat. Karena kalau ngelihat poster-poster nobar-nobar gitu ya, lebih banyak foto pejabatnya dibandingkan pemain timnasnya. Padahal nggak penting siapa pejabatnya, kita pengen nonton timnas, bukan nonton pejabatnya gitu kan. Ya, semoga ini menjadi pelajaran, dan pola-pola seperti ini menurut saya penting untuk kita ketahui bersama, supaya kita kalau mau nonton timnas, kita sudah tahu kira-kira ini bisa menang atau enggak. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.